Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah pagi ini dikutip dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46b sampai dengan ayat 55. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan-Nya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita memasuki suasana Advent yang ketiga, dan kita akan memasuki perayaan persiapan untuk menyambut kelahiran Kristus pada Advent yang keempat. Tentu yang menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari sekian perayaan Advent yang kita ikuti, apakah perayaan demi perayaan ini telah mampu untuk menumbuhkan sesuatu yang baik dan yang diharapkan oleh Tuhan berlangsung atas diri kita masing-masing? Semoga perayaan demi perayaan Advent mampu membawa kita kepada harapan dari Allah kita sendiri, supaya memang kita benar-benar dipersiapkan untuk menyambut kelahiran Kristus dan juga mengerti akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Siapapun kita yang hadir di sini, sebenarnya Allah tidak pernah luput dari proses akan keberlangsungan untuk memperhatikan, melihat, menganalisa, dan menyimpulkan bahwa kita itu adalah siapa. Maria adalah merupakan tokoh utama
dalam proses keberlangsungan keselamatan, dalam proses kedatangan Mesias, dalam proses kelahiran Kristus di Betlehem. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita masing-masing atau menghubungkan keterlibatan diri kita dalam perayaan demi perayaan Advent pertama, kedua, ketiga, menyangkut soal diri dan pribadi daripada Maria? Sebenarnya siapakah Maria? Maria adalah wanita biasa. Maria adalah orang yang tidak pernah diperhitungkan popularitasnya, jabatannya, harta, dan kekayaannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Allah memilih wanita yang satu ini untuk Tuhan pakai mengandung, melahirkan, dan sekaligus menjadi ibu Yesus? Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang perlu kita renungkan. Dan disinilah kita Bapak Ibu Saudara-saudara menemukan sesuatu hal yang tidak biasa. Ketika Tuhan yang kita percayai hari ini melakukan sesuatu pembaharuan, melakukan sesuatu transformasi, reformasi, revitalisasi untuk dunia. Dan ini adalah merupakan sejarah terbesar, dan bukan hanya sejarah dari segi pemahaman sekuler, tapi ini adalah sejarah perjalanan keimanan umat manusia di dunia, terkhusus bagi warga Kristen. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita yang hadir di sini, kita tidak menginginkan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan yang bersifat temporer. Sukacita dan kebahagiaan yang bersifat situasional, hanya menyangkut soal laba, hanya menyangkut soal keuntungan. Tapi kita mau mendapatkan sukacita yang senantiasa berlangsung di dalam kehidupan kita kini, besok, dan hari yang akan datang. Segala keturunan akan mengakui kegembiraan, sukacita yang ada dalam diri siapa? Maria. Bisakah Bapak Ibu Saudara-saudara menumbuhkan sukacita, kebahagiaan itu dalam dirimu senantiasa setelah kembali dari tempat ini? Sekalipun banyak pergumulan, air mata, persoalan hidup yang harus kamu hadapi, yang harus kamu menangkan di dalam kehidupan keseharianmu. Tidak ada manusia yang tidak diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tapi jangan pernah tantangan itu mempetikemaskan dirimu menjadi orang yang terjerat, terikat dari kehidupan yang membuat engkau senantiasa. Senyumlah. Sekalipun tidak ada uang. Bukan berarti uang tidak perlu. Bukan berarti kita berhenti mencari uang. Apakah tidak lebih bagus kita mencari uang sambil tersenyum?
menyelesaikan persoalan sambil tersenyum, memenangkan perkara kehidupan kita sambil tersenyum, daripada kita menangisi kehidupan kita sambil memenangkan perkara kehidupan kita. Apa untungnya sih? Coba senyum dulu. Senyumnya semua masih kaku. Karena tuntutan apa? Kebutuhan Natal. Perlunya kebaya, perlunya sanggul, dan yang lain-lain. Pembaharuan yang dilakukan Tuhan kita ini sebenarnya luar biasa. Di manakah keluar biasaannya? Dan ketika Maria melihat keluar biasaan itu, disitulah Maria menyimpulkan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya. Sehingga ia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Di mana sih eksistensi Allahmu itu menjadi keselamatan bagi dirimu? Bapak Ibu saudara-saudara, kembali dari tempat ini, tolong kamu garis bawahi ayat 48 itu. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Marilah, datanglah pada hari ini dengan kehampaanmu kepada Tuhan. Setiap persoalan, pergumulan, air mata yang sedang kamu hadapi pada hari ini, berangkat menuju kepada keselamatanmu. Dengan apa? Tangan kosong. Dengan kemampuan dirimu mengosongkan dirimu. Percaya Bapak Ibu saudara-saudara, engkau akan diisi. Bukan seperti balon yang hanya terisi udara hampa, tapi engkau diisi dengan udara yang berbentuk gas dan engkau bisa terbang. Bapak Ibu saudara-saudara, disitulah kehebatan daripada Allah kita itu. Allah bukan melihat kelebihan kita. Allah bukan melihat kemampuan kita. Allah bukan melihat apa yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Tapi Allah melihat apa yang tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Maria itu dipilih oleh Tuhan bukan berarti tidak diseleksi. Itu makanya tadi saya katakan, Maria itu siapa? Dan Tuhan memilih daripada Maria itu dengan caranya sendiri. Itu sebabnya saya mengatakan tadi, siapapun kita tidak ada yang liput dari apa? Perhatian Tuhan. Siapa dari antara kita yang mampu menjadi media yang terbaik yang boleh Tuhan pakai untuk melakukan karya yang terbesar dalam diri Allah dan dunia ini? Dia tahu itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ukuran Tuhan memakai dirimu sebagai media untuk melakukan karya terbesar, maaf, bukan status sosialmu. Mungkin orang-orang yang paling hina yang duduk sekarang di tempat ini, itulah yang Tuhan pakai menjadi media yang terbaik untuk melakukan karya yang terbesar. Ada Maria-Maria kecil sekarang di sini. Ada Maria-Maria kecil yang tidak mau menunjukkan siapa dirinya sekarang di sini. Dan Tuhan tahu dia berada di mana. Dan dia akan Tuhan pakai kelak menjadi Maria-Maria yang baru di hari yang akan datang. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk itu jangan pernah berkecil hati. Nikmati Advent ini, nikmati Natal ini bukan karena sesuatu. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu saudara-saudara. Sudahkah mampu memperbaharui dirimu Natal demi Natal yang kau ikuti? Boy doakan Natal dohok suasananya peni, boy mengubah dirim. Taringot tu panadayommu tu dirim, dohot panadayommu tu debata. Kalau tidak bisa enggak usah ikuti. Lebih bagus kau pulang dari sini nanti malam, ambil sebuah lilin, nyalakan itu di depanmu. Bayangkan Yesus itu ada di hadapanmu. Siapa dia untukmu?
Kemudian lakukan yang terkecil tanpa diketahui siapapun. Kepedulian kepada orang lain. Itu makna Natal yang paling dalam bagi dirimu. Gak perlu diwartakan. Siapa yang mungkin bisa kamu tolong di pinggir jalan sana, 50.000 yang ada uangmu. Katakan kepada Tuhan, ini Tuhan hadiah Natalku. Ini bantuanku buat diri dia. Dan itu menjadi hadiah Natal bagi dirinya. Dan itu yang bisa kubuat pada hari ini. Lebih bermakna inang. Advent dan Natal itu bukan soal popularitas. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, keluar biasaan daripada Maria ini, kalau kita baca Lukas 1 ayat 1 sampai dengan ayat berikut, ketika Roh Kudus Tuhan utus berbicara terhadap dirinya, engkau akan mengandung. Lalu apakah jawaban daripada Maria dari segi kemanusiaan atau dari segi jasmania, dari segi pikiran atau dari segi logika? Aku mau mengandung. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sebab aku tidak punya suami. Kemudian jawaban yang terakhir daripada Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Setiap wanita yang hadir pada hari ini, meteraikan ini dalam hatimu, kembali dari gereja ini. Dan ini adalah ayat emas untuk semua wanita. Bukan berarti ini tidak perlu untuk pria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Bisa inang? Apa masalahmu sekarang baca nats ini? Apa yang memungkinkan yang kamu rencanakan hari ini dan tahun depan baca ayat ini? Saya saut mah Tuhan, Hobartulomo ni roham. Sebenarnya yang paling banyak berpikir untuk masa depan keluarga itu siapa? Kalau menurut saya wanita. Laki-laki cukup hanya mencari sesuatu. Cari kasih, cari kasih, cari kasih. Tapi untuk menindaklanjuti bagaimana mendesain keberadaan daripada keluarga ini adalah siapa? Wanita. Jadi wanita itu adalah tiang punggung daripada perjalanan keluarga. Mau berjalan ke arah mana? Bapak Ibu Saudara-saudara, wajar dalam waktu tertentu kita lebih mengandalkan pikiran kita lebih mengandalkan otak kita lebih mengandalkan rasio kita. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sebab saya itu tidak punya suami. Saya itu tidak berhubungan dengan laki-laki yang lain. Itu logika, Bu. Itu retorika. Itu pikiran. Tapi ketika Tuhan mengarahkan engkau kepada hal-hal yang bersifat imani, kepada hal-hal yang bersifat teologis, jangan tolak itu. Kau harus berani mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Mempercayai Kristus, merayakan Advent demi Advent dan memasuki suasana Natal. Itu adalah pelatihan buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita tidak lebih mengandalkan pikiran kita dalam memenangkan perkara kehidupan kita. Tapi serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Biarlah Dia yang mengatur dan biarlah Dia yang menentukan. Maria ini adalah mewakili seluruh wanita yang hebat, tunduk dan patuh, dan dia tidak selalu menginginkan zona nyaman di dalam kehidupannya. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara-saudara, resiko yang harus dihadapi Maria. Maria itu bisa saja dituduh melakukan tindakan amoral ketika dia hamil. Dan dia berhubungan dengan laki-laki siapa? Itu ancaman bagi nyawanya. Dia bisa saja diceraikan atau diputuskan oleh siapa? Yusuf. Karena Yusuf adalah tunangannya menyadari dia tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Maria. Maria bisa saja dikeluarkan dari anggota kekeluargaan yang membesarkan dirinya. Karena dia sudah membuat aib terhadap diri daripada keluarga itu.
Pernahkah ada di benak daripada Maria itu sehingga dia menyetujui apa rancangan Tuhan berlangsung atas dirinya? Pasti dia tahu itu. Pasti dia sadari resiko itu. Tapi lihatlah apa yang menjadi jawaban daripada Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Bisakah kita Bapak Ibu saudara-saudara sepasrah ini menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan? Bisakah kita sepasrah ini, hai wanita-wanita Kristen ini, menyerahkan kehidupannya, pergumulan hidupnya kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara, disitulah kehebatan, kemahakuasaan dan kekudusan daripada Tuhan itu. Dan dengan cara itulah Allah bekerja. Itu berawal dari ayat 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya yang menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Aneh ya, cara Tuhan ini bekerja untuk melakukan pembaharuan itu hebat. Biasanya kita itu hendak melakukan pembaharuan, kita lebih mengandalkan apa? Uang, kedudukan, kekuasaan. Tapi Tuhan ini mengandalkan apa? Ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan siapa? Ketidakberdayaan Maria. Dia mengandalkan kerendahan hati. Kerendahan hati siapa? Kerendahan hati Maria. Dia mengandalkan kemampuan untuk mengosongkan diri. Siapa yang mampu mengosongkan diri? Yang Tuhan pakai menjadi media yang terbaik untuk melakukan karya terbesar untuk dunia ini. Pembaharuan untuk memperdamaikan manusia terhadap Allah sebagai pemilik daripada ciptaan itu. Siapa? Maria. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Tinggalkan semua itu sekalipun itu perlu. Disitulah Bapak Ibu saudara-saudara, Maria itu menemukan nilai yang tidak pernah dia impikan. Bagaimanakah seorang figur, seorang tokoh Allah yang dia kenal itu melakukan pembaharuan yang besar untuk dunia dengan cara itu dan melakukan tindakan itu di luar daripada nalar dan di luar daripada pikirannya, dengan mengandalkan orang-orang yang termarginalkan, dengan orang-orang yang mengandalkan yang terbuang. Bapak Ibu saudara-saudara, seterbuang apapun engkau pada hari ini dalam hidupmu, sujud di hadapan Kristus. Hidupmu akan dibaharui. Dan kau harus percaya itu. Dan itulah keselamatan Bapak Ibu saudara-saudara. Dan itulah makna daripada kelahiran Kristus itu. Yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudara, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Banggalah Bapak Ibu saudara-saudara, jika Tuhan memakai engkau sebagai orang kecil yang tidak memiliki apa-apa, tapi Tuhan pakai engkau menjadi media untuk mewujudkan covenant, janji nubuat yang telah lama itu disampaikan oleh Allah melalui nabi-nabinya. Ya. Jadi jangan bangga hanya sebagai pelaku sejarah dalam hidup ini. Tapi banggalah engkau jika Tuhan memakai engkau sebagai pelaku sejarah perjalanan iman. Ya. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu saudara-saudara? Sebenarnya Kristus itu bukan jawaban dari sejarah. Kristus itu adalah jawaban daripada nubuat. Ribuan tahun Allah telah menubuatkan bahwa Kristus itu akan lahir. Itu bukan sejarah. Sejarah adalah ketika terjadi baru dituliskan. Kalau nubuat belum lagi terjadi sudah dituliskan. Banggalah engkau jika engkau adalah orang yang Tuhan pakai untuk mewujudkan sebuah nubuat dalam kehidupan ini. Jadi ciptakan hidupmu itu menjadi catatan sejarah perjalanan iman bagi orang banyak. Bisakah engkau membantu orang lain sedikit pada hari ini dan kau meyakini dengan bantuanmu itu hidupnya akan berubah? Dan dia akan semakin mengenal Tuhan atas bantuanmu yang kecil itu?
Dan jangan pernah engkau menjadikan dirinya sebagai pribadi yang terdakwa, supaya engkau diingat-ingatnya nanti ketika engkau memberikan bantuan yang terkecil itu. Lepaskan saja itu, merdekakan dirimu dengan itu. Ketika engkau membantu orang lain, udah putuskan. Jangan harapkan nilai jasa dari situ. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Maria ini tahu bahwa dia bukan hanya pelaku sejarah. Ibu-ibu yang kami kasihi di sini, yang sedang berjuang pada hari ini untuk memperjuangkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil, supaya ini bisa nanti menjadi sarjana, ini bisa menjadi orang-orang yang mampu berkompetisi. Ciptakan dirimu menjadi seorang ibu, ciptakan dirimu menjadi seorang Maria yang boleh diakui anak-anakmu bahwa engkau bukan hanya sekedar seorang ibu, tapi engkau adalah pelaku sejarah perjalanan iman terhadap dia. Jangan jadikan dirimu sebagai ibu angkat di tengah-tengah keluarga yang sepatutnya engkau dalam menjadi ibu kandung. Mengerti maksudnya? Ya. Jadi unak kolan diida geleng miho holallaho memenuhi kebutuhanna. Bukan. Apa tadi epistel kita? Hana yang selalu berdoa. Untuk siapa? Untuk kehadiran seorang anak. Dia menjadi apa? Menjadi tokoh pengakuan iman. Kepada siapa? Kepada anaknya kelak. Dan dia mendoakan itu. Dan dia tahu kebesaran dan kehebatan daripada dirinya. Tidak ada didapatkan itu melalui apa? Melalui hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi melalui kerendahan hati dan kepasrahannya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita memasuki suasana Advent yang keempat ini dengan melatih diri supaya mampu lebih merendahkan diri, supaya mampu lebih membawa diri kita sujud dan menghadap Tuhan dengan tangan hampa dan tidak mengandalkan sesuatu yang ada pada diri kita. Dan marilah kita Bapak Ibu saudara-saudara menginginkan bagaimana Tuhan memakai kita sebagai pribadi yang berperan, bukan hanya sebagai pelaku sejarah, tapi kita adalah menjadi pelaku perjalanan pengalaman iman seperti Maria, demi mewujudkan janji Allah itu kepada nabi-nabinya, kepada Abraham dan kepada yang lain. Dan Abraham dan Tuhan memakai Maria itu untuk itu. Banggalah dengan Tuhanmu itu yang tidak pernah melihat hal-hal yang terbesar daripada dirimu, tapi Tuhanmu itu melihat hal-hal yang terkecil dari dirimu, dan itulah yang dia pakai untuk melakukan pembaharuan besar. Jangan pernah terfokus melihat hal-hal yang besar di dunia ini. Lihatlah hal-hal kecil Bapak Ibu saudara-saudara. Kemudian panggil dirimu melalui Roh Tuhan supaya engkau terpanggil untuk memperhatikan orang-orang yang kecil itu, supaya engkau besar. Dan selamanya engkau akan mendapatkan sukacita dan kegembiraan. Turun-temurun itu akan dituliskan, dimeteraikan oleh orang banyak. Amin.